Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa biinayatihi wa taufiqihi yahtadu dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa dalam kajian yang biasa kita laksanakan. Dan perlu kami sampaikan bahwa dalam kajian selanjutnya terkait dengan bahasan ayat-ayat Al-Quran, mungkin nanti ada ayat-ayat yang kita lewat dari satu surat dan surat-surat yang lainnya. Hal itu dikarenakan kami merasa bahwa ayat tersebut sudah disinggung, dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Sehingga untuk menghemat yang berkaitan dengan bahasan kita, maka ayat-ayat tersebut akan kami lewat dan akan kami sambung dengan ayat lain yang sekiranya belum terbahas atau ayat-ayat tersebut perlu untuk dibahas kembali. Bukan menganggap bahwa ayat lainnya tidak perlu, tapi dianggap cukup dengan penjelasan di ayat-ayat sebelumnya. Demikian. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, bahasan selanjutnya masih dalam surat Al-Baqarah, yang kali ini masuk pada ayat ke-84 hingga nanti insyaallah ayat ke-86, di mana di ketiga ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjelaskan tentang ikatan perjanjian yang dilakukan dengan orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Jika pada ayat yang lalu dijelaskan tentang perjanjian dan juga sekaligus sebagai pernyataan bahwasannya mereka akan menghormati orang tua, yang pertamanya mengesahkan Allah, kemudian disambung dengan yang lainnya, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Dan pada ayat ini Allah menyatakan tentang perjanjian lain yang diikat oleh Allah dengan orang-orang Bani Israel, yaitu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh akhadna mitsaqakum. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu apa? La tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu, yaitu membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu, yaitu saudaramu sebangsa, dari kampung halaman kamu. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun, kemudian kamu berikrar akan memenuhinya sedangkan kamu mempersaksikannya. Di ayat ke-84 ini kembali ditegaskan oleh Allah bahwasannya orang-orang Bani Israel
mereka telah menyatakan diri untuk tidak melakukan hal yang dinyatakan Allah yang tadi. La tasfikuna dima'akum. Mereka tidak akan menumpahkan darah dalam arti membunuh orang lain. Namun pada kenyataannya hal ini tetap dilakukan oleh mereka. Kemudian wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Bahwasannya Allah menyatakan kamu tidak akan melakukan apa? Yaitu mengusir dirimu, dalam arti saudaramu sebangsa dari kampung halamanmu. Ternyata ini pun dilakukan oleh mereka. Pernyataan dan ungkapan ini menggambarkan bahwasannya orang-orang Bani Israel umumnya mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa melakukan kebohongan. Mereka sudah terbiasa mengingkari perjanjian. Bahkan hal itu mereka lakukan bukan karena ketidaksengajaan. Mereka lakukan bukan karena kekeliruan atau keteledoran, tapi justru direncanakan. Dengan kata lain, bahwasannya mereka akan mengingkari janjinya terhadap Allah itu bukan pada saat melakukan, tapi justru pada saat mereka akan melakukan sudah merencanakan sebelumnya. Dan inilah orang-orang Yahudi. Mereka menyatakan bahwasannya mereka tidak akan menumpahkan darah di antara mereka. Ternyata dapat kita lihat dan perhatikan bagaimana orang-orang Arab, bagaimana orang-orang Bani Israel yang hidup di Mekah, sehingga mereka mengusir saudaranya, mereka menumpahkan darah di antara mereka, padahal itu semua tidak akan mereka lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti sebagai janji mereka terhadap Allah. Ikhwah iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hal itu dengan sengaja mereka akrortum, ikrarkan, mereka nyatakan sebagai sikap yang tidak akan pernah dilakukan. Mereka menyatakan bahwa itu adalah perbuatan yang tidak akan pernah terjadi di antara mereka, tapi pada kenyataan tetap diwujudkan, tetap dilakukan, bukan karena ketidaktahuan, tapi justru itu mereka lakukan karena ada kepentingan yang terkait, bukan nasab, bukan karena agama, tapi kepentingan hawa nafsunya terikat dengan urusan dunia. Jadi bersatunya mereka, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu bukan karena idealisme mereka, apalagi idealisme yang terkait dengan ketauhidan, bukan. Mereka bersatu karena samanya kepentingan terkait dengan hawa nafsu. Mereka bekerja sama, saling membantu satu dengan yang lainnya karena kepentingan yang itu, yang dalam ungkapan secara umum berkaitan dengan tahta, harta, dan wanita, tidak lebih dan tidak kurang. Makanya sekalipun saudaranya ataupun saudara seagamanya bukan senasab dengan mereka, ketika berseberangan dengan mereka dalam hal urusan itu, mereka tinggalkan, mereka perangi, bahkan sampai mereka berani membunuh, bahkan mengusir dari tempat tinggalnya. Itulah orang-orang Yahudi. Makanya coba kita lihat, ketika orang-orang Yahudi bersatu, berkelompok, menyerang golongan yang lainnya, dalam hal ini terutama ketika menyerang umat Islam, idealisme apa? Bukan idealisme ketauhidan, bukan idealisme karena keyakinan mereka, tapi terkait dengan takut terganggunya kepentingan duniawi yang sudah mereka jalani, kepentingan materi yang sudah mereka nikmati. Makanya siapapun orangnya, termasuk yang satu nasab, termasuk yang satu keyakinan dengan mereka, akan ditinggalkan,
akan disingkirkan, akan dikucilkan. Kenapa? Karena mengganggu apa yang mereka lakukan. Makanya pernah saya ungkapkan bagaimana mereka menganggap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian seperti yang mereka lakukan. Apa? Kedudukan atau harta, tahta, wanita, itu yang diinginkan Muhammad, kata mereka. Makanya mereka menganggap enteng awalnya, ya sudahlah katanya. Tidak akan jauh seperti yang dilakukan, tidak akan jauh dari yang diperkirakan. Apa? Dia pasti ingin kedudukan, dia ingin kekayaan, dia ingin perempuan. Ternyata ketika dilontarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya melenceng. Semuanya bertolak belakang, tidak seperti yang mereka perkirakan. Makanya mereka yang satu aliran, dalam tanda kutip satu kepentingan hawa nafsunya, bersatu untuk menjegal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan terus berulang. Bukan hanya pada saat Nabi Musa alaihi salam seperti yang diungkapkan pada ayat ini, tapi akan berlanjut zaman Nabi Isa, zaman Nabi terakhir, bahkan setelah Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, itu akan terus demikian kejadiannya. Berulang-ulang akan terjadi dimanapun dan kapanpun itu, maka hal seperti ini akan terulang kembali. Makanya Allah memberitahukan ini sebetulnya kepentingan mereka, sehingga mereka berani mengalirkan darah, mereka berani mengusir diri mereka, dalam arti saudara sebangsa mereka, dari tanah air mereka, dari tempat tinggal mereka. Kenapa? Terganggu kepentingan materinya, terganggu kepentingan duniawinya yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Itu adalah karakter dari orang-orang Yahudi. Makanya ikhwatu iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian juga dijelaskan di mana Allah menyatakan, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Kemudian kamu Bani Israel, kata Allah, membunuh dirimu, yaitu saudaramu sebangsa, dan mengusir sebagian golongan daripada kamu dari kampung halamannya. Bahkan di antara mereka tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan, kalian saling membantu segolongan daripada kamu. Artinya gitu, antara yang satu dengan yang lainnya saling membantu, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya mereka saling mengandalkan. Untuk apa? Untuk menyingkirkan hal-hal yang menghalangi hawa nafsu mereka diwujudkan. Sehingga saudaranya dibunuh, saudaranya diusir dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka, apa? Yaitu dengan membuat dosa dan permusuhan. Bukankah yang mereka lakukan, membunuh, mengusir dari tempat tinggal mereka, itu adalah perbuatan dosa yang dilarang, yang saat itu larangan yang terdapat dengan jelas di dalam Taurat? Bukan saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi kebalikan, dalam dosa dan permusuhan. Siapapun yang menolak mereka disingkirkan, siapapun yang menghalanginya akan dijauhkan. Jangan sampai mengganggu apa yang sudah terbiasa mereka lakukan, yaitu mengikuti hawa nafsunya. Bahkan lebih jauh lagi oleh Allah dinyatakan, wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan,
kamu tebus mereka. Padahal sebahagian Alkitab, maksudnya Taurat dalam hal ini, bahwa perbuatan mengusir itu adalah terlarang bagi kamu. Makanya kata Allah dinyatakan berkaitan dengan perbuatan mereka, apa tu'minu ma bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil. Apakah kamu akan mengimani sebahagian dan kata Allah Subhanahu wa taala menolak dari sebahagian Alkitab. Maksudnya mereka mengambil Alkitab, ajaran Taurat itu baru ketika menguntungkan, tapi ketika merugikan kepentingannya mereka buang jauh-jauh. Mereka tidak pernah menoleh, mereka tidak pernah memikirkan bahwa itu adalah firman Allah. Kenapa? Merugikan mereka. Kepentingan duniawinya, materinya akan terganggu. Makanya Allah menyatakan, apakah kalian akan mengimani sebagian Alkitab dan kufur kepada yang lainnya? Artinya keuntungannya diambil, tapi hal-hal yang menurut mereka adalah merugikan mereka buang. Baru mereka menggunakan isi dari Taurat kalau itu mendukung perbuatan mereka. Baru mereka menggunakan Taurat kalau hal itu ada yang diuntungkan oleh dia, sekalipun hati nuraninya mereka tidak mau terima. Jadi kalau sudah kaitannya dengan uang, baru mereka turun tangan seolah-olah peduli. Jadi ketika umat Islam menuntut dapat mewujudkan syariat secara tuntutan dan tuntunan Al-Quran serta sunnah Rasulullah, mereka mencurigainya, mengucilkannya, mereka mengawasinya, jangan sampai diwujudkan. Kenapa? Yang paling pertama akan terkena dengan hal itu mereka, karena menipu sudah bagian pekerjaannya, mengejar jabatan, mengejar harta, sehingga tidak memperdulikan aturan, itu sudah merupakan pekerjaannya. Mereka menolak. Tapi ketika kaitan dengan uang, baru mereka seolah-olah tampil sebagai pahlawan. Mereka siapkan keperluannya, mereka siapkan sarananya, mereka arahkan cara penggunaannya. Padahal di balik itu semua yang mereka pikirkan bukan kelancaran pelaksanaan syariatnya, tapi keuntungan dari sebab mengeluarkan biaya mewujudkan hal itu. Jadi kalau kaitannya orang meyakini salat itu bagian dari ajaran agama, harus diwujudkan secara sempurna, mereka tidak peduli, tidak ada uangnya. Tapi kalau kaitannya dengan haji, kaitannya dengan hal yang sifatnya zakat, itu ada uangnya, seolah-olah mereka tampil sebagai pahlawan, ikut mengatur, ikut memperhatikan dan mengarahkan. Kenapa? Dapat meraup keuntungan dari hal-hal yang seperti itu. Nah, inilah barangkali yang diungkapkan Allah, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dinyatakan bahwa fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripada kamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Nah, barangkali terkait dengan kenistaan ini jangan dianggap menjadi sengsara, jangan dianggap dia tertiban dengan bencana. Tapi yang dimaksud di sini, sekalipun itu tidak teralami oleh mereka, namun dari sisi yang lainnya, sekalipun mereka mendapatkan keuntungan, tapi mendapatkan cemoohan dari orang. Apa yang mereka miliki tidak memberikan manfaat secara syariat. Apa yang mereka dapatkan dari keuntungan itu jauh dari kebarokahan. Inilah yang dimaksud oleh Allah, bahwasannya Allah itu menggambarkan khizyun fil hayatid dunya,
Bahkan wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil azab. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Nanti sudah tidak bisa menghindar kembali. Jelas balasannya. Tidak akan salah dalam mendapatkannya. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Itulah yang dinyatakan Allah. Artinya perbuatan jelek nanti akan mendapat balasan yang jelek. Perbuatan yang baik pun demikian, sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dan itu tidak akan pernah terjadi kekeliruan. Maka diungkapkan oleh Allah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal ini, Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Artinya silahkan menipu manusia, silahkan mengelak dari aturan, tapi awas nanti kamu hanya akan mendapatkan balasan di dunia. Keuntungan materi, jabatan, kedudukan sudah didapatkan, tapi azab Allah itu tidak akan pernah lepas. Kapan? Nanti yaumil qiyamah, pada saat hari kiamat kalian akan mendapatkan balasan yang sangat pedih dengan sebab perbuatan. Kenapa? Karena Allah itu dinyatakan bahwa Allah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan pernah lalai sedikit pun dari apa yang engkau kerjakan. Semua ada catatan. Maka orang-orang yang seperti inilah yang kemudian digambarkan pada ayat yang ke-60, yang ke-86-nya, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mereka tidak peduli nanti itu seperti apa, yang penting dunia mereka dapatkan, sehingga akidah dan ibadah pun mereka korbankan. Padahal mereka mengerti dan paham. Dan kata Allah, fala yukhaffafu anhumul azabu walahum yunsarun, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Artinya yang mereka lakukan sudah jelas balasannya seperti apa. Perilakunya di dunia pun mendapat cemoohan, jauh dari kebarokahan, apalagi nanti kelak di yaumil akhir mereka akan mendapatkan balasan setimpal. Dan mereka terhadap yang demikian, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, tadi kata Allah, Allah tidak akan pernah lalai dengan apa yang mereka kerjakan. Tentu saja ayat ini secara khusus menceritakan tentang orang Yahudi, namun bukan berarti kita tidak terkena dengan ayat ini. Kenapa? Karena ternyata pada kehidupan keseharian banyak kita melihat dan memperhatikan ada orang-orang yang saat ini mereka ternyata berperilaku seperti itu sekalipun mereka mengaku dirinya mukmin. Maka sekalipun nanti mereka akan mendapatkan sebagai penghuni surga, tapi balasan dari sebab dosa mereka itu akan sangat berat sekali siksanya. Sebab kata Rasulullah bahwa pada saat mereka berperilaku demikian, keimanan dalam diri mereka sedang hilang. Ketika mereka sedang berbuat kekeliruan terkait dengan keduniaan yang akan ada akibat nanti di akhirat, mereka saat itu sedang kehilangan keimanan. Kata Rasul, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yasriku sariku wa huwa mu'minun, wa la yashrabul khamru wa huwa mu'minun. Seseorang tidak dikatakan beriman ketika dia melakukan zina, tidak dikatakan iman ketika dia mencuri, dan tidak dikatakan beriman ketika dia sedang minum khamr. Mustahil kalau keimanannya ada pada dirinya, dia melakukan pelanggaran yang demikian. Makanya dalam hal ini kita perlu berhati-hati, sebab banyak hal-hal yang menyimpangkan keimanan kita sehingga terjadi hal-hal yang demikian. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang mampu untuk menjaga dan melihara jiwanya, serta merugilah orang-orang yang berbuat kotor. Dan inilah yang dalam ayat lain dalam surat Asy-Syams Allah menyatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang kotor dan menjadi orang yang merugi. Sebaliknya, kita menjadi orang-orang yang bersih jiwanya dan menjadi orang-orang yang muflihun, kata Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.